Setelah melalui konsultasi dan pertimbangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Jejak politik dan taktik cantik ala Jokowi rangkul lawan jadi kawan. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi, pria bersahaja dan merakyat yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961, terbilang mujur dalam langkahnya di panggung perpolitikan Indonesia. Hanya dengan rentang waktu 10 tahun sejak Jokowi masuk menjadi anggota PDIP, Partai Besutan Hajah Megawati Soekarno Putri, yaitu Presiden RI kelima, Jokowi menjadi Presiden RI ke-7, yaitu periode 2014 sampai 2019, dan Pilpres 2019 untuk periode kedua yaitu 2019 sampai 2024. Jokowi maju sebagai capres, berpasangan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Pilkada Kota Solo 2005. Pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 itu memutuskan untuk memulai karir politiknya dengan bergabung bersama PDIP pada 2004. Pengusaha furnitur di Surakarta itu pun mendapatkan jawaban sebagai salah satu pengurus DPC PDIP Solo. Bergabungnya Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP membawanya berkenalan dengan FX Hadi Rudiatmo yang lebih dulu masuk DPC PDIP Solo. Keduanya pun dipercaya oleh PDIP dan PKB untuk maju dalam Pilkada Kota Solo 2005. Meski orang baru di dunia politik, Jokowi melesat menjadi superstar. Ia berhasil memenangkan Pilkada Kota Solo dengan FX Hadi Rudiatmo dengan perolehan suara sebanyak 99.747 suara atau 36,62% dan sukses mengungguli 3 calon lainnya. Pilkada Kota Solo 2010. Setelah dilantik menjadi wali kota Solo, Jokowi menunjukkan kemampuannya menata kota Solo. Ia sukses menata pedagang kaki lima hingga membranding kota Solo sebagai The Spirit of Java. Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo pun kembali maju di Pilkada Kota Solo 2010. Kali ini Jokowi berhasil memecahkan rekor dengan perolehan suara fantastis, mencapai 90,09%. Perolehan suara yang didapat oleh Jokowi ini sukses menorehkan sejarah. Hampir tidak pernah ada dalam sejarah pemilu Indonesia pasangan kandidat memperoleh suara nyaris 100%. Pilkada DKI Jakarta 2012. Kisah kesuksesan Jokowi membangun kota Solo pun menarik perhatian media-media nasional. Banyak media nasional mulai menyoroti kinerja Jokowi memimpin kota Solo. Kesuksesan inilah yang membuat petinggi PDIP dan Gerindra mendorongnya untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta 2012. Dengan perhitungan matang, Jokowi pun melepaskan jabatannya sebagai wali kota Solo yang masih tersisa 3 tahun. Di ibu kota, Jokowi dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Aksi belusukannya hingga ciri khas kemeja kotak-kotaknya sukses mencuri perhatian warga DKI Jakarta. Jokowi Ahok pun sukses mengalahkan 5 calon kandidat lainnya, termasuk petahana Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli yang diusung oleh 7 partai politik sekaligus. Karir politik Jokowi pun terus mengalami kemajuan pesat dan terus menjadi sorotan. Pilpres 2014. Belum genap setahun, Jokowi kembali mendapatkan tawaran untuk maju ke Pilpres 2014. Awalnya, Jokowi tak bergeming dan masih tetap pada pendiriannya untuk membangun Jakarta bersama Ahok. Namun, berbagai dukungan dari banyak pihak membuat Jokowi kembali berpikir. Akhirnya, ia pun melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan maju dalam Pilpres 2014 bersama dengan Yusuf Kala. Dalam ajang ini, Jokowi Yusuf Kala berhadapan dengan satu pasangan kandidat, yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pertarungan kontestasi berlangsung dengan cukup sengit, namun Dewi Fortuna masih memihak kepada Jokowi. Hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU menyatakan Jokowi Yusuf Kala keluar sebagai pemenang dan meraup suara 70.997.833 atau 53,15% suara. Sementara Prabowo Hatta Rajasa hanya memperoleh 62.056.444 suara atau sebesar 46,85%. Pilpres 2019. Jokowi berhasil menyelesaikan masa pemerintahannya sebagai presiden selama 5 tahun. Di ajang Pilpres 2019,
Jokowi kembali maju sebagai petahana dengan menggandeng ulama Ma'ruf Amin. Proses pemilihan pendamping Jokowi sempat diwarnai teka-teki. Sempat tersiar kabar pendamping Jokowi berinisial M merujuk kepada Mahfud MD. Ia pun telah melakukan berbagai persiapan. Namun di menit akhir sebelum batas pendaftaran ke kantor KPU, Jokowi mengumumkan bahwa pendampingnya adalah Ma'ruf Amin. Dipilihnya Ma'ruf Amin pun sempat membuat publik gempar. Dalam Pilpres 2019 ini, Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Lagi-lagi, kemenangan masih milik Jokowi. Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50%. Sementara Prabowo Sandi mendapatkan 68.650.239 suara atau 44,50%. Tercatat dalam sejarah politik Indonesia bahwa Jokowi seorang anak bangsa yang sejak mengikuti pemilihan kepala daerah sampai kepada pemilihan presiden belum pernah terkalahkan, dan itu pun tidak ada waktu jeda. Merangkul lawan politik. Tidak ada lawan dan kawan abadi dalam dunia politik. Kiasan itu pas menggambarkan cara Presiden Jokowi saat merangkul lawan yang berseberangan dengan dirinya. Bahkan dalam jejak kepemimpinannya, tak jarang Jokowi merangkul lawannya. Hal itu sudah menjadi kebiasaannya dari sejak di Pilwalkot Solo hingga saat menjadi Presiden Indonesia. Jokowi percaya perbedaan pandangan dalam perpolitikan bukan berarti permusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Pegangan itu yang diwujudkan Jokowi kala menggandeng hangat lawan-lawannya. Bila menilik ke belakang, Jokowi memiliki rekam jejak merangkul orang-orang yang berseberangan dengannya. Di awal karir politiknya Pilwalkot Solo 2005 di periode pertama itu, PKS menjadi lawan politik Jokowi. Namun pada perhelatan Pilkada Solo 2010, peta politik berubah. Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menjadi juru kampanye untuk kemenangan Jokowi yang berpasangan dengan FX Hadi Rudiatmo sebagai wali kota Solo. Saat menjadi presiden pun Jokowi membagi kisahnya tentang bagaimana cara merelokasi PKL dari kawasan Tugu Monumen di kawasan Banjarsari sewaktu masih menjabat wali kota Solo. Usaha untuk merelokasi para PKL itu tentu tidak mudah. Dikisahkan Jokowi, kala itu pedagang melawan dengan berbagai cara. Ada pula yang membawa bambu runcing saat hendak menentang konsep relokasi. Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban yang memayungi PKL-PKL di Banjarsari, Joko Sugiarto, menjelaskan alasan dibalik kesediaan para pedagang untuk direlokasi. Mereka berubah pikiran setelah tergiur dengan konsep yang ditawarkan oleh Jokowi. Terbukti, penghasilan para pedagang kini meningkat tajam. Kemudian, Partai Golkar dan PAN awalnya menjagokan Prabowo Subianto dan berada di luar pemerintahan saat periode pertama Jokowi sebagai presiden. Namun, dua parpol itu berubah arah, yang tadinya oposisi justru menjadi koalisi setelah Prabowo keok. Jokowi merangkul Golkar dan PAN masuk ke kabinet lewat reshuffle pada Juli 2016. Kala itu, kursi Menteri Perindustrian diberikan ke Airlangga Hartarto dari Golkar. Sementara PAN mendapatkan kursi Menpan RB yang diduduki Asman Abnur. Bahkan, kursi Golkar bertambah lewat posisi Mensos. Sementara itu, Asman Abnur mundur di momen Pilpres 2019 saat PAN akhirnya kembali menjadi oposisi dan melawan Jokowi di Pilpres. Wujud paling nyata dari cara Jokowi merangkul oposisi adalah saat dia menunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Seperti diketahui, Prabowo merupakan rival Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Tidak hanya itu, Prabowo juga diberi kepercayaan khusus untuk menggarap food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Jokowi beralasan pertahanan bukan hanya urusan alutsista, melainkan juga ketahanan di bidang pangan. Gerindra bukan cuma mendapatkan satu kursi di Kabinet Indonesia Maju, Jokowi juga memberikan kursi Menteri KKP kepada Edi Prabowo. Dan meskipun sekarang Menteri KKP sudah tidak dijabat Gerindra, akan tetapi Jokowi kembali memberikan satu kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Sandiaga Uno, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Selanjutnya, Jokowi juga merangkul duo Fahri Hamzah dan Fadlizon. Mereka dianugerahi bintang Mahaputra Naraya oleh Jokowi.
Duo Fahri dan Fadli memang dikenal getol melempar kritik ke pemerintahan Jokowi sejak mereka menjabat sebagai Wakil Ketua DPR 2014-2019. Pemberian penghargaan dan sorotan khusus untuk Fahri Fadli ini dianggap sebagai upaya pemerintah merangkul sekaligus menjinakkan para pengkritiknya. Jokowi pun menegaskan penganugerahan itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi menilai selama ini Fahri dan Fadli kerap berlawanan dengan pemerintah dalam perpolitikan. Namun menurut Jokowi, hal itu bukan berarti permusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu dilakukan untuk menegaskan bahwa Jokowi akan melakukan apapun demi bangsa dan negara Indonesia. Rintangan seberat dan sebesar apapun tidak akan gentar ataupun mundur. Tujuan Jokowi hanya satu, yaitu ingin mempersiapkan Indonesia hijrah menuju Indonesia maju, raya dan jaya. Mari terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatannya 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share video ini.